Rasulullah, buang apanya? Buang pendapatku. Kamu ikut siapa? Sunnah Rasulullah. Semua Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, dan dibawakan dalam berapa kitab. Saya bawakan juga di buku Sifat Salat Nabi, di Muqaddimah Sifat Salat Nabi. Bisa antum lihat di buku Sifat Salat Nabi, saya bawakan pendapat para imam itu dengan rujukannya. Semua imam mengatakan kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah, buang pendapatku. Termasuk gurunya Imam Syafi'i, Imam Malik rahimahullah. Imam Malik, kulluna rajun wa mardudun illa sahib hadzal qabr. Setiap kita ini bisa menolak dan ditolak kecuali yang penghuni kubur ini. Kita Rasulullah SAW enggak boleh tolak pendapatnya. Wajib sami'na wa ata'na. Taat, taslim Rasulullah. Wajib. Kalau enggak akan membawa kepada kebinasaan. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, lihat di sini ayatnya. Dalam surah An-Nisa ayat 65 Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Demi Rabbmu, mereka tidak akan beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka persiskan di antara mereka, dan tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka dalam apa yang kau putuskan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, ketaatan kepada Rasulullah ini mutlak. Kalau ada sesuatu perkara, maka kita lihat dalilnya ada terus. Kalau dalilnya ada, tinggalkan kebiasaan kita yang lama atau perbuatan bid'ah, kita tinggalkan. Kita taslim kepada dalil yang ada. Tunduk taslim. Gak boleh rasa kalau Allah dan Rasul putuskan satu perkara, gak boleh rasa sempit dalam dada kita, tak boleh. Kita wajib taslim, terima, sami'na wa ata'na. Dan ini orang-orang yang bahagia. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, tentang ketaatan kepada Rasulullah ini mutlak. Kalau kita ingin bahagia, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat adalah orang-orang yang taat kepada Rasulullah. Makanya umat Islam, mereka semuanya dijamin dengan surga apabila mereka taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Qila wa man yaba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Kata Rasulullah, setiap umatku akan masuk surga. Setiap umatku akan masuk surga, kecuali yang enggak. Para sahabat bertanya, siapa yang enggak ya Rasulullah? Barang siapa yang taat kepada aku, dia akan masuk surga. Siapa yang tidak taat, maka dia enggak. Jadi orang yang taat kepada Rasulullah masuk surga. Dan nanti perhatikan, kalau orang yang taat, dia akan mendapatkan kebahagiaan, keberkahan, petunjuk, kenikmatan, dan juga diangkat derajat dan dimudahkan masuk ke dalam surga. Tapi beda dengan orang yang tidak taat kepada Rasulullah, mendapatkan kesulitan, kesusahan, ketidakbarokahan, kemudian dia diancam dengan masuk neraka. Makanya itu lihat, orang ketika tidak taat kepada Rasulullah, ini fatal akibatnya. Saya ambil contoh. Di zaman Nabi ada seorang yang makan, minum tangan kiri. Nabi ingatkan, makan tangan kanan dan minum tangan kanan. Dengan dasar hadis yang sahih yang diriwayatkan Muslim dari Nabi, "Idza akala falyakul bi yaminihi wa idza shariba falyashrab bi yaminihi fa inna asyaitana ya'kulu bi shimali wa yashrabu bi shimali." Apabila kamu makan, makan dengan tangan kanan. Kalau minum dengan tangan kanan. Karena semuanya setan makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Orang ini biasa seperti kita, kalau kita tegur orang, bilangnya apa? Kidal, kebot. Dari dulu seperti ini. Kata Nabi, kalau kamu demikian, kamu gak bisa angkat tangan kamu. Kaku, dia gak bisa angkat tangan. Kalau tidak tahu Rasulullah, fatal akibatnya. Ini yang sifatnya pribadi. Belum lagi yang sifatnya umum. Ya, itu sudah baca, mungkin sudah dijelaskan oleh para ustaz yang ada di sini. Itu kisahnya perang Uhud. Ketika para sahabat yang memanah, pasukan pemanah yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu, Nabi suruh
kamu tetap di atas bukit Uhud, menang atau kalah tetap di sana. Ketika mereka melanggar tidak taat, kalah umat Islam untuk perang Uhud. Disuruh tetap menang atau kalah tetap, jangan turun dari bukit Uhud. Mereka turun, akhirnya kalah terjadi. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini tidak taat, makanya ketaatan kepada Rasulullah ini penting dan itu akan membawa kepada kebahagiaan. Sama aja sekarang sambil contoh. Antum yang sudah punya istri berumah tangga, rumah tangga itu akan bahagia ketika istri ini taat kepada suaminya. Dan itu jalan seorang istri menuju surga. Ketika dia taat kepada suaminya, itu jalan dia menuju surga. Bahagia rumah tangga. Si istri tenang, si suami juga tenang karena taat kepada istrinya. Tapi ketika istri membangkang, nusyuz, durhaka, gak mengalami ketenangan. Si istri gak tenang, suami juga tenang, dengan berantakan. Iya tidak? Kenyataan. Makanya seorang istri wajib taat kepada suaminya, wajib taat kepada suaminya. Gak boleh dia menolak, gak boleh membantah, apalagi melawan. Gak boleh dalam Islam, hukumnya haram. Bahkan yang paling mulia seorang istri dia suaminya. Dia wajib ditaati. Jangan ini, makanya Allah tidak menyuruh kepada wanita itu yang berat, tidak, ringan. Taat kepada suami, laksanakan sholat, puasa, kemudian juga taat kepada suami. Nggak seperti laki-laki. Laki harus mencari nafkah, laki-laki harus berjuang, laki-laki harus berjihad, dan yang lainnya. Tidak seperti wanita, disuruh dia di rumah. Makanya taat seorang istri pada suami akan membawa kepada kebahagiaan. Jadi saya ingatkan juga, aku bisa sampaikan nanti kepada istri-istri atau dan juga akhwat yang ikut hadir. Saya ingatkan dengan satu hadis Nabi SAW. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam kitabnya Mu'arril Qur'an dan juga yang lainnya. Nabi SAW bersabda, "Idza shalatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalatil jannati min abwabil jannati sya'at." Kata Nabi, apabila seorang wanita salat 5 waktu, dia puasa bulan Ramadan, dia menjaga kehormatannya dan dia taat kepada suaminya, maka dia masuk surga dari pintu surga mana saja dia kehendaki. Mudah. Hadis ini sahih. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Website Jami' As-Saghir dan juga beberapa kitab yang lainnya. Apabila seorang wanita salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya, menjaga pakaiannya sempurna, dia pakai jilbab sempurna, dan dia taat kepada suaminya, maka dia masuk surga dari pintu surga mana saja dia kehendaki. Mudah. Makanya perempuan wajib taat kepada suami, akan membawa kepada kebahagiaan. Bagi kita semuanya yang laki-laki perempuan wajib taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini akan membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat, membawa kepada ketenangan, membawa kepada kedamaian, membawa kepada keberkahan. Dan antum lihat, kalau orang-orang taat kepada Rasulullah, setiap ada nas dalil dari Quran Sunnah dilaksanakan. Dan ini semuanya mudah. Antum perhatikan, saya ingat kepada antum semuanya, bahwa seluruh syariat, semua syariat Islam semuanya mudah. Nggak ada satu pun syariat Islam yang sulit, tidak ada sama sekali. Semuanya mudah. Baik tentang akidah, ibadah, akhlak, muamalah, semuanya mudah. Kenapa? Kadang-kadang orang itu berat melaksanakannya. Berat melaksanakannya karena dia banyak dosa dan maksiat yang dilakukan. Berat melaksanakannya karena dia mengikuti hawa nafsu. Berat melaksanakannya karena dia terpengaruh dengan banyaknya orang. Berat melaksanakannya karena dia sudah terbiasa dengan adat istiadat, kebudayaan dan yang lain yang sulit dia keluar dari tempat itu. Agama Islam semuanya mudah, nggak ada satu yang sulit. Oh, Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan. Dan juga Nabi bersabda SAW, inna hadzal dina yusr. Agama Islam mudah, tidak sulit. Di seluruh agama ini semuanya mudah, nggak ada satu yang sulit. Sekarang kita lanjutkan. Kita lanjutkan bab yang keempat. Ya, nanti ada tanya jawab. Ya. Bab yang keempat, kewajiban ittiba, mengikuti jejak salafus saleh dan menetapkan manhajnya. Untuk lihat halaman 35. Tidak semuanya di sini. Satu kedua dalil aja saya sebutkan di sini. Tentang wajibnya kita mengikuti jejak salafus saleh,
mengikuti jejak para sahabat Rasulullah SAW. Sebab Rasulullah SAW telah memuji bahwa para sahabat merupakan generasi yang terbaik dari umat ini, khairun nas bagi manusia. Dan kita disuruh oleh Rasulullah untuk mengikuti jejak mereka, para sahabat. Allah berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 153, atau lihat di halaman 36, 37. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai beraikan kamu dari jalan Allah. Demikian Allah perintahkan kepada kamu agar kamu bertakwa. Abu bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, khatta Rasulullah khatta biyadihi thumma qala hadza sabilullah mustaqima wa khatta khututan an yamin wa shimali thumma qala hadhihi subulun mutafarriqatun laysa minha sabilun illa alayhi syaitan yad'u ilayhi. ثم قرأ قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Rasulullah SAW membuat garis dengan tangannya, kemudian beliau bersabda, ini jalan Allah yang lurus. Lalu beliau membuat garis di kanan kirinya, kemudian beliau bersabda, ini jalan-jalan yang bercerai-berai, jalan-jalan yang sesat. Tidak ada satupun jalan-jalan ini kecuali dalamnya ada setan yang menyeru kepadanya. Selanjutnya beliau SAW membaca firman Allah Ta'ala wa anna hadza siratal mustaqim sampai akhir. Dan sungguh ini jalanku yang lurus, maka ikutilah, jangan kamu ikuti jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari Allah. Demikian Allah perintahkan kepada kamu agar kamu bertakwa. Anda lihat di sini, Nabi membacakan ayat dalam surah Al-An'am ayat 153, digaris oleh Nabi, satu garis. Kemudian di kanan kiri garis itu ada garis-garis yang pendek. Kata Nabi, wa anna hadza siratal mustaqiman fattabi'u. Dibacakan ayat, ini jalanku yang ikuti. Di kanan kiri garis itu ada garis-garis yang pendek. Kata Nabi, ma min sabilin illa wa 'alaihi syaitan yad'u ilaihi. Ini tidak ada satu jalan dari jalan yang pasti ada syaitan yang mengajaknya. Pasti ada syaitan yang mengajaknya. Nabi sudah ingatkan, arti jalan-jalan yang lurus, tapi ada nanti golongan-golongan, firqah-firqah, aliran-aliran yang sesat yang menyimpang dari jalan yang lurus ini. Dan ini Nabi sudah ingatkan, dan terjadi seperti yang kita lihat sekarang ini. Berpecah belah umat Islam, berfirqah-firqah seperti yang kita lihat. Tapi Nabi sudah memberikan solusi kembali ke jalan yang lurus ini. Itu siratal mustaqim. Lebih jelas lagi Anda lihat di sini. Lebih jelas lagi Anda lihat di halaman 41. Kita melihat di halaman 41. Rasul bersabda, usikum bi taqwallah was-sam'i wa ta'ah wa in abdan habasyiyya fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Rasulullah SAW bersabda, aku wasiatkan kalian untuk selalu bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat kepada ulil amri, meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak dari Habasyah. Sesungguhnya orang yang hidup sesudah wafatku akan melihat perselisihan yang banyak. Ya, Nabi sudah jelaskan akan terjadi nanti perpecahan di tengah-tengah umat Islam. Tapi Nabi memberikan solusi, memberikan jalan keluar dari perpecahan dan perselisihan itu. Kata Nabi SAW, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Dan kalian berpegang pada sunnahku dan sunnah para khalifahku yang terpimpin dan lurus. Kemudian kata Nabi apa? Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Peganglah erat-erat dan gigitlah dengan gerak kalian. Jadi berpegang pada sunnah enggak cukup hanya pengakuan saya berpegang pada sunnah, enggak cukup. Tapi betul-betul dia pegang, dia gigit, maksudnya sungguh-sungguh berpegang pada sunnah ini.
kita memahami sunnah dan mengamalkan sunnah. Memahami sunnah, mengamalkan sunnah, menghidupkan sunnah dan mendakwakan manusia, mengajak mereka kepada sunnah. Pegang erat-erat. Kemudian setelah itu Nabi ingatkan kepada umat Islam, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhkan dari kalian setiap perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara yang baru bid'ah. Kemudian wa kullu bid'atin dalalah, setiap bid'ah sesat. Yang pertama kali mengatakan setiap bid'ah itu sesat siapa? Rasulullah SAW. Yang pertama kali mengatakan setiap bid'ah sesat Rasulullah SAW. Pertama kali yang mengatakan beliau. Jadi beliau sudah ingatkan SAW, hati-hati kepada sesuatu yang baru dalam agama yang Nabi tidak contohkan. Apakah berupa keyakinan, berupa ibadah, atau yang lainnya, atau perayaan yang Nabi tidak contohkan, jangan kamu ikuti. Ini bid'ah, dan setiap bid'ah Nabi mengatakan sesat. Jadi dalam Islam tidak ada istilah bid'ah hasanah, tidak ada. Yang mengatakan semua bid'ah sesat, yang pertama kali adalah Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah katakan demikian, kita ikuti. Rasulullah selamat. Jadi kemudian lihat takwilan orang, atau pendapat orang, atau ustaz, atau syekh, atau yang lain, ya, kita lihat. Rasul mengatakan semua bid'ah sesat, kita memahami demikian dan kita meyakini demikian. Dan riwayat ini sahih. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ad-Darimi, Al-Baghawi, Syarh Sunnah, Al-Hakim, dalam kitab yang Mustadrak, disahihkan, disepakati oleh Imam Az-Zahabi dan yang lainnya. Jadi ini tentang wajibnya kita berpegang kepada sunnah Nabi SAW dan sunnah para sahabatnya. Sebab kita nggak bisa memahami Quran dan sunnah kecuali dengan perantaraan para sahabat, karena mereka yang paling tahu tentang Quran dan sunnah, mereka yang paling paham tentang Quran dan sunnah, dan mereka yang paling dahulu melaksanakan Quran dan sunnah daripada orang. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran bahwa mereka para sahabat adalah sebaik-baik apa? Umat. Kuntum khairat ummatin. Kalian sebaik-baik umat yang ditampilkan di tengah-tengah manusia. Para sahabat yang terbaik dari semua manusia yang ada sesudah para nabi, sesudah para rasul alaihi wassalam. Makanya dikatakan oleh Imam Ahmad, untuk lihat di halaman 44. Di halaman 44 kata Imam Ahmad bin Hanbal, usul sunnah indana at-tamassuku bima kana alaihi ashab Rasulullah wal iqtida'u bihim wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin fahiya dhalalah. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Imam Ahmad ini muridnya siapa? Imam Ahmad muridnya siapa? Imam Syafi'i. Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i, dan beliau adalah imamnya Ahlussunnah. Beliau ahli hadis Imam Ahmad. Sampai kata Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad, wahai Imam Ahmad, kau lebih tahu tentang hadis daripada aku, maka beritahu aku. Untuk menunjukkan apa? Tentang tawadhunya siapa? Imam Syafi'i. Meskipun Imam Ahmad muridnya, tapi Imam Syafi'i mengatakan, engkau lebih tahu dariku tentang hadis. Kalau ada yang aku tidak tahu, sampaikan kepadaku. Kalau Imam Ahmad, Imam Ahlussunnah, dan luar biasa Imam Ahmad ini, luar biasa, masya Allah. Betul-betul belajar dengan gurunya Imam Syafi'i, dan beliau luar biasa. Kelebihan oleh Allah Taala, hafal ratusan ribu hadis dengan sanadnya. Ratusan ribu hadis dengan sanad Imam Ahmad, Imam Ahlussunnah. Imam Ahmad mengatakan, usul sunnah indana, yaitu prinsip sunnah, prinsip akidah di sisi kami at-tamassuk bima kana alaihi ashab Rasulullah, yaitu berpegang teguh dengan apa yang dilaksanakan oleh para sahabat Rasulullah SAW, wal iqtida'u bihim, dan mengikuti mereka para sahabat, wa tarkul bid'ah, dan meninggalkan semua bentuk bid'ah, wa kullu bid'atin fahiya dhalalah, dan semua bid'ah adalah sesat. Ini dalam syarah usul i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah oleh Imam Al-Lalikai. Dalam syarah usul i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Iya, ini sudah gak betah pengen saya jawab. Ya, berapa penjelasannya belum selesai, tapi udah gak betah. Ustaznya juga udah gak betah, pengen tanya jawab juga. Kita nanti di bab kelima itu ada pembahasan tentang prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi aku bisa baca satu persatu poin-poinnya.
Saya jelaskan. Artinya ini kita bicara tentang prinsip akidah Ahlussunnah. Bagaimana sih akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Satu persatu saya jelaskan dari mulai tentang agama Islam, tentang rukun iman, tentang tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ini wajib diyakini. Dan yang lainnya ada di sini dalam buku ini. Ya karena waktu kita juga terbatas karena ini hari Jumat. Sampai jam 11 kasih waktu kita, kalau ada yang mau tanya silakan untuk menambah penjelasan dari apa yang sudah dijelaskan. Silakan. Silakan kalau mau tulis lebih bagus mana. Kalau juga bisa ditulis pertanyaannya di bawah depan. Usahakan pertanyaannya yang berkaitan dengan materi lebih dahulu, baru nanti pertanyaan nggak apa-apa. Supaya nyambung materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang, pertanyaan agama itu mudah, Ustaz. Tapi ketika kita tadabbur Al-Quran, ketika Bani Israil suruh masuk ke Palestina, dia mengatakan inna fiha qaumun jabbarun. Idhab anta wa rabbuka wa nahnu hahuna qa'idun. Pihak kaum jabbarunnya. Jadi bahwa musuh Islam itu kaum jabbar. Jadi berat gitu merasa kita berat, kita di kampung juga merasa tidak mampu dengan lingkungan walaupun sama Islam hari kita gitu loh. Jadi kita merasa berat gitu. Berarti apalagi kita seperti itu di Israel ini berat, mereka menganggap kita berat, menganggap kita beragama serata berat karena yang memang kelemahan kita. Kemudian dalam surat Al-Tawbah disebutkan juga lapor kata Allah alal tadi muhajirin wal ansar alladzina tabauhum fi sa'atil usra. Ismana sa'atil usra ya. Yani susah payah. Betul. Agama itu para sandra, kalau khairan. Iya. Usahakan pertanyaan satu aja yang banyak. Orang yang banyak ratusan yang hadir. Karena berkaitan dua ayat itu, Ustaz. Iya. Jadi begini, bahwa pada hakikatnya agama Islam ini mudah tidak sulit. Dan itu harus kita yakini dengan seyakin-yakinnya. Karena yang berfirman Allah dalam Al-Quran, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kepada kalian kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan. Allah juga menyebutkan dalam surah Al-Hajj. Allah menyebutkan di akhir-akhir surah Al-Hajj akan lihat. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj itu, ma ja'alallahu fid dini min haraj. Jadi Allah tidak menjadikan dalam agama ini kesulitan. Jadi Allah menyebutkan di dalam surah Al-Hajj, di akhir-akhir surah Al-Hajj, Allah berfirman di ayat terakhir, ya, disebutkan bahwa Allah tidak menghendaki kesulitan dalam beragama ini. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan Allah tidak menjadikan dalam agama ini kesulitan. Allah menjadikan kesulitan. Jadi agama Islam ini mudah. Dan Nabi juga bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Inna hadzal dina yusrun." Sesungguhnya agama Islam ini mudah. Nah, sekarang persoalan berkaitan di lapangan. Tadi yang bertanya mengatakan bagaimana saya menghadapi orang di kampung itu susah. Sulit, karena memang mereka mengikuti siapa? Gurunya, kiainya, ustadznya, dan juga seperti yang Allah sebut dalam Al-Quran nenek moyang. Ya, ketika kita menyampaikan ini sulit untuk menerima kebenaran. Pada hakikatnya manusia diciptakan Allah sesuai dengan fitrah dan condong kepada kebenaran. Tapi fitrah mereka sudah rusak dengan apa? Dengan hawa nafsu, dengan adat istiadat, dengan dosa dan maksiat dan yang lainnya, sehingga terhalang untuk menerima kebenaran itu. Tapi orang kalau seandainya dia tinggal di satu tempat, tidak ada pengaruh apa-apa, dia akan condong kepada fitrahnya dan condong untuk menerima kebenaran. Tapi kalau di masyarakat, artinya sudah bercampur aduk, terkontaminasi sudah dengan berbagai macam pemahaman dan yang lainnya, sehingga ketika kita menyampaikan yang hak ini sulit menerima.
apalagi kiainya, apalagi ustadznya. Berat. Makanya kita berusaha menyampaikan kepada mereka yang mudah dulu, yang mudah. Jadi sampaikan dulu yang mudah, yaitu bagaimana yang mudah, bagaimana mengajak mereka sebagai tujuan mereka diciptakan, yaitu bagaimana mereka beribadah dengan mentauhidkan Allah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Jangan yang lain dulu dibahas. Yang pertama yang harus kita dakwakan kepada umat ini pertama kali tentang apa? Tauhid. Itu dulu. Jangan belum apa-apa masuk masyarakat sudah langsung ini beda. Ya nggak diterima kita. Sudah langsung semuanya bilang beda, nggak bisa terima mereka. Coba yang dijelaskan dulu yang paling penting, yaitu bagaimana beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Itu dulu. Jadi saya nggak perlu soal bahas Bani Israil yang lainnya. Ada pun yang tadi disebutkan di saat sulit itu sulit dalam masalah segala macamnya. Bukan dalam menerima agama, bukan. Kan orang dalam hidup ini, dalam kita beragama, ada nggak mengalami cobaan ujian? Ada tidak? Ada. Karena Allah akan uji manusia dengan kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan makanan, kekurangan buah-buahan. Ada tidak? Ada. Itu yang dikatakan sulit. Tapi agama Islam ini mudah. Kalau cobaan ujian tetap akan ada. Paham ya? Tetap ujian itu akan ada. Cobaan ujian pasti akan ada. Tapi agama ini sendiri adalah agama yang mudah. Jelas? Saya bacakan dulu. Ada yang langsung. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba agak berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau menanyakan, wajibkah kita berimam dan berbaiat kepada imam di saat zaman sekarang ini? Sekian. Assalamualaikum. Iya. Pertanyaan, bagaimana kita berbaiat kepada imam pada zaman sekarang ini? Imam yang dimaksud dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi, maksudnya imam yang besar. Artinya yang mimpin negara, itu yang kita baiat. Bukan kelompok. Jadi ada satu jamaah, bikin jamaah, berapa orang, pokoknya 20 orang, 100 orang, kamu jadi imam, saya baiat. Ini nggak boleh dalam Islam. Nanti yang lain bikin lagi, ini membuat perpecahan di tengah kaum muslimin. Dan baiat yang lakukan, baiat yang bid'ah, kata para ulama. Jadi tetap ulul amri yang dibaiat itu ulul amri dalam hadis Nabi, yang dibaiat itu ulul amri, bukan kelompok. Jelas Pak? Yang lain. Sebelum saya bacakan ya, pertanyaan banyak ya. Yang lain mau tanya langsung? Ya, silakan. Berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Nasir dari Makassar. Ya. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khair atas taklim yang pada pagi hari ini sangat berharga. Yang saya ingin tanyakan, pertama, tadi pada saat uraian antum tadi pagi ini, antum menyebutkan sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Idza buya al-khalifatain faqudul tsani." Jika ada dua khalifah dibayar, maka bunuhlah yang kedua. Iya terus. Apa yang ditanya? Ini mencerminkan pentingnya persatuan umat Islam, dan insya Allah dijaga oleh Allah jika umat Islam bersatu. Pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala akan diberikan kepada seluruh umat Islam. Pertanyaan saya dalam konteks sekarang masih berkaitan dengan pertanyaan tadi tentang baiat. Kalau khalifakat itu mewadahi seluruh umat Islam seluruh dunia, tidak terpisah antara satu dan yang lain. Zaman sekarang kita dunia sekarang ini mengenal sistem kewarganegaraan. Setiap negara punya presiden atau menteri atau raja dan lain sebagainya. Bagaimana menerapkan hadis ini dalam konteks sekarang? Karena tentu tetap hadis Rasul berlaku hingga akhir zaman. Dan janji Allah jika kita berpegang teguh pada sunnah, pertolongan Allah akan diberikan kepada kita. Itu satu. Yang kedua, satu masih berkaitan tentang ukhuwah Islamiyah. Bagaimana menerapkan prinsip-prinsip Islam yang sangat kuat ini
ukhuwah Islamiyah dalam konteks adanya kewarganegaraan. Kita semua sudah muslim dan mengucap syahadat, tapi adanya kewarganegaraan terpaksa harus dibeda-bedakan karena adanya kewarganegaraan. Mudah-mudahan Ustaz bisa memberikan pencerahan kepada kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya jawab yang pertama tentang masalah khilafah. Artinya tentang adanya ulil amri di setiap negara. Ini sudah dibahas oleh para ulama sejak zaman dulu. Yang berkaitan dengan al-ahkam as-sultaniyah sudah dibahas. Artinya negara-negara yang memang ada ulil amrinya, apakah bentuknya raja atau presiden atau yang lainnya, ini dibayar. Adapun hadis yang berkaitan dengan tadi, apabila di tempat itu di negara Indonesia ada beberapa orang yang menganggap diri sebagai khalifah, nah ini yang dimaksud dengan hadis itu dibunuh. Jadi bukannya ada negara lain yang punya presiden juga nggak bisa, karena nggak mungkin kondisi yang sekarang ini menjadi satu. Beda di zaman Nabi SAW. Kalau sekarang sudah semakin besar pengaruh Islam ke seluruh dunia, maka tiap negara itulah yang negara Islam itu dia sebagai pimpinan ulil amri yang dibayar. Jadi hadis itu kapan berlaku? Kalau memang ada orang yang membayar di dalam negara, dia bikin negara dalam negara yang dia melaksanakan menurut dirinya bahwa dia yang berhak untuk menjadi khalifah. Kalau kita lihat, mereka tidak punya kemampuan sama sekali, nggak bisa melaksanakan hukum Allah, nggak bisa melaksanakan kekuatan, nggak punya apa-apa, cuma dakwaan aja. Itu yang terjadi di Indonesia maupun beberapa tempat yang lainnya. Adapun yang berkaitan dengan masalah ukhuwah Islam tetap wajib dijaga. Muslim dengan Muslim wajib. Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ada soal pembagian negara segala macam, warga negara itu urusannya tidak berulil amri. Saya jawab, kita tetap menurut syariat harus. Para ulama di sini pun menganjurkan demikian, harus kita saling menghormati sama Muslim. Tidak boleh dibedakan, semua sama. Yang mulia di sisi Allah yang mana? Yang takwa. Inna akramakum indallahi atqakum, yang takwa yang mulia. Bukan yang warga negara, bukan yang lainnya, bukan yang takwa menurut syariat. Ini kalangan aturan negara. Wallahu a'lam, seperti itu. Saya jawab dulu, ini kan sudah masuk, banyak yang masuk. Saya jawab dulu. Apa saja yang membatalkan Islam? Ini panjang ya, bicara tentang nawaqid. Nawaqid Islam banyak ya, disebutkan oleh para ulama tentang nawaqid Islam. Di buku ini hanya saya sebutkan sedikit aja, tapi di buku syarahnya, syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, saya sebutkan. Dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Wahab ada 10 pembatal. Nah, pertama ada syirik, kekufuran. Kemudian yang lainnya enggak, ada lagi yang lain. Ya, pembahasannya cukup dalam materi seperti ini. Kecuali kalau kita khusus membahas tentang nawaqid Islam. Kitab apa yang harusnya dipelajari oleh penuntut ilmu yang baru? Nasihatnya para ulama termasuk seperti Syekh Utsaimin dan yang lainnya rahimahullah, bahwa yang kita mulai kalau kita mengkaji akidah, kita mulai dari kitab Ushul Tsalatsah. Ushul Tsalatsah dulu. Kemudian dengan syarahnya, kemudian Qawaidul Arba'ah, kemudian Kasyfus Syubuhat, kemudian Kitab Tauhid. Nah, Kitab Tauhid ini ada syarahnya banyak. Yang ringan bisa antum kaji Kitab Tauhid dengan syarah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, yaitu Al-Qaulus Sadid fi Maqasid Tauhid. Itu bagus sekali. Itu yang awal-awal. Antum baca. Itu bisa diulang-ulang ini Kitab Tauhid. Nah, baru nanti kitab yang lain lebih tinggi lagi, nanti naik kepada Aqidah Al-Wasithiyah dengan syarahnya. Nanti naik lagi kepada Aqidah At-Tahawiyah dengan syarahnya. Baru nanti yang lainnya. Itu manfaat betul. Kalau kajinya berurutan seperti itu, istifadahnya banyak nanti. Tapi kitab-kitab yang lain juga akan baca. Seperti kitab untuk menuntut ilmuwan, baca kitabnya Syafi'i, Kitabul Ilmi. Kalau antum sudah bisa bahasa Arab, antum juga baca kitab Jami' Bainul Mufaddalin. Bagus sekali untuk baca itu. Ya. Jadi untuk para ulama ada di buku saya, buku Menuntut Ilmu Jalan Surga, itu ada saya sebutkan tahapan-tahapan
Tahapan pertama bukunya ini, tahapan kedua saya sebutkan 4 tahapan. Di buku Menuntut Ilmu Jalan Surga, Anda bisa lihat di sini. Saya mau tanya mengenai ketaatan seorang wanita pada suami, sedangkan suaminya banyak berbuat maksiat. Soal ketaatan seorang istri wajib taat. Soal suami berbuat maksiat urusannya dengan Allah. Tapi ketaatan, Allah merintahkan seorang istri wajib taat pada suaminya. Seorang istri tidak wajib mengingatkan suaminya tentang wajibnya dia taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Ini ajaran Islam sama seperti gini. Kita wajib taat kepada kedua orang tua kita. Orang tua kita cerai, wajib taat tidak? Wajib taat kepada bapak, kepada ibu tetap wajib meskipun dia cerai. Atau bapak berbuat dosa maksiat, wajib tetap taat kita kepada dia. Tapi nggak boleh taat dalam berbuat maksiat. Ketaatan itu tetap bapak suruh kita ikuti. Tapi kalau dia menyuruh untuk berbuat maksiat tidak boleh taat. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah, nggak boleh taat kepada makhluk yang berbuat maksiat kepada Allah. Sama dengan istri, nggak boleh taat kepada suaminya ketika suami menyuruh untuk berbuat maksiat, nggak boleh taat. Innama ta'atu fil ma'ruf, kata Nabi. Taat itu pada hal yang ma'ruf. Ini ada materi yang nggak ada kaitan. Hukum bom bunuh diri seperti hujan. Kita baca bahasa akidah, bukan bahas bom ini. Kita bicara soal akidah dulu, yang penting akidah dulu. Dalam Islam nggak ada istilah bom bunuh diri. Nggak ada, dalam Islam nggak ada. Dan itu termasuk bunuh diri. Dan orang yang bunuh dirinya itu dosa besar. Dilarang oleh Allah. Allah melarang kita untuk membinasakan diri kita. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Jangan kamu campakkan diri kamu pada kebinasaan. Allah berfirman, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian membunuh diri kalian. Jadi masalah-masalah jihad ini nanti ada hukumnya sendiri tentang masalah jihad. Dan jihad itu harus dengan ulil amri. Santrinya berisik. Bagaimana kalau orang meninggalkan sholat yang wajib? Apakah dia harus qadha? Dia udah bertahun-tahun meninggalkan sholat. Ya taubat kepada Allah, nggak ada qadha. Qadha sholat itu nggak ada. Yang ada qadha apa? Puasa. Seperti orang yang haid. Dikatakan oleh Aisyah, kunna nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is shaum. Kami perempuan diperintahkan untuk mengqadha puasa, tapi kami tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat. Jadi sholat itu dia wajib taubat kalau dia pernah tinggalkan dulu, dia pernah berbuat nggak sholat, bertahun-tahun nggak sholat, wajib taubat kepada Allah, taubatan nasuha. Dan nggak bisa juga dibayar fidyah. Kalau dia meninggal kasih fidyah. Kalau seperti ini enak orang kaya nantinya. Jadi kalau meninggal dia bayar fidyah terhapus, nggak bisa. Tetap dosanya dosa besar. Meninggalkan sholat dosanya lebih besar daripada dosa minum khamar. Meninggalkan sholat dosanya lebih besar daripada dosa mencuri. Dosa meninggalkan sholat lebih besar dosanya daripada dosa berzina. Itu dijelaskan oleh Syekhul Islam Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Juga dijelaskan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya As-Shalah wa Hukmu Tarikiha. Jadi dosanya besar. Bahkan orang yang meninggalkan sholat dia ambang pintu kekafiran baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus shalah. Antara seorang dengan kesyirikan kekufuran meninggalkan sholat. Kalau dia meninggalkan sholat dia berada di ambang pintu kekafiran. Makanya ini wajib ditaubat kepada taubatan nasuha. Bagaimana hukumnya sungkem kepada orang tua? Nggak boleh. Kita tunduk aja yang menundukkan badan kita, nggak boleh. Kayak kita dengan orang atasannya, gini, nggak boleh dalam Islam. Hak rukuk dan sujud itu hak Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Jin, wa annal masajida lillahi fala tad'u wallahi ahada. Bahwa anggota sujud ini milik Allah semuanya. Dan jangan kalian berdoa kepada selain Allah padanya, tidak boleh. Jadi tidak dibenarkan. Kita wajib taat kepada orang tua, berbuat baik orang tua wajib. Tapi untuk ruku, sujud, sungkem tidak boleh.
Tentang masalah orang mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Banyak yang mengatakan Ahlus Sunnah, termasuk juga Sufi. Tadi sudah jelaskan, dilihat dari akidahnya, dilihat dari keyakinannya, dilihat juga dari prinsip dia beragama, nanti akan terlihat. Dari yang pertama saja sudah keluar Sufi di situ. Karena Sufi dia tidak pakai dalil dari Quran dan Sunnah. Yang dipakai apa? Mimpi. Perkataan syekhnya. Pakai Sufi ya. Yang dipakai siapa? Yang dipakai perkataan syekhnya. Yang dipakai dalilnya apa? Mimpi. Banyakan tidur. Betul tidak? Mimpi. Bukannya dalil Quran bukan Sunnah, mimpi. Perkataan syekhnya atau mimpi. Itu dari sini aja sudah kelihatan bedanya antara mereka dengan Ahlus Sunnah. Bagaimana cara mengenal Tuhan dengan mata hati? Mengenal Allah SWT secara fitrah. Manusia sudah mengenal Allah secara fitrah, tapi mereka harus tahu dengan dalil lagi. Fitrah atau orang kafir mengakui tidak tentang adanya Allah, mengakui orang kafir. Orang-orang musyrik Mekah mengakui. Sampai Allah mengatakan, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah." Seandainya kamu tanya kepada mereka siapa menciptakan langit dan bumi, mereka Allah. Artinya mereka tahu tentang adanya Allah. Tapi mereka tidak tahu bagaimana beribadah kepada Allah. Makanya itu perlu diajarkan. Fitrah manusia mengakui. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa makhluk ini semua manusia wajib menghadap mana? Kepada fitrah ini. Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Dalam surah Rum surah 30 ayat 30. Dan juga Nabi bersabda kullu mauludin yuladu al-fitrah. Setiap anak lahir dengan fitrah. Artinya dia mengenal Allah, condong pada kebenaran. Cuma rusak dengan pengaruh hawa nafsu, lingkungan, dosa, maksiat, dan juga orang tua punya pengaruh. Tadi sebutkan tentang bacaan sujud. Apakah cukup dengan subhanallah a'la atau boleh ditambah dengan subhanallah wa bihamdi? Boleh. Subhanallah a'la saja boleh, ditambah juga dengan wa bihamdi boleh. Itu dihasankan oleh Syekh Albani dalam kitabnya Aslu Sifat Salatin Nabi 3 jilid. Kenapa MUI tidak menyesatkan agama Syiah? Mesti tanya kepada MUI. Bukan saya, kenapa MUI? Dan pertanyaannya kenapa MUI? Tanya pada MUI, Majelis Ulama Indonesia. Sebenarnya Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan buku tentang sesatnya Syiah dan sudah dicetak, sudah ratusan ribu dicetak dan sudah dibagi gratis. Berarti udah sesat ya? Kenapa? Berarti kan udah disesatkan. Iya, artinya Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan buku tentang sesatnya Syiah dan juga menyebutkan tentang tokoh dan juga penerbit Syiah dalam buku itu. Itu bisa dicetak di sini, buku itu. Saya kalau salah bawa dua nusakh saya bawa itu. Di Indonesia dibagi gratis. Sudah ratusan ribu itu contohnya buku itu. Ini yang terbitkan Majelis Ulama Indonesia, dicetak siapa aja boleh nyetak ini. Ini siapa aja boleh nyetak. Ini buku ini di ratusan ribu dibagikan di Jakarta, tapi di Indonesia dibagikan ini. Ini di sini disebutkan buku panduan Majelis Ulama Indonesia mengenal dan mewaspadai penyimpangan Syiah di Indonesia. Disebutkan tokohnya dan juga alamat-alamat penerbitnya di sini ada lengkap. Buku ini bisa dicetak di sini. Ambil poster. Ya jangan cuma nyetak aja, usah yang modalin. Kalau yang modalin gimana nyetaknya? Belakangan. Ini juga yang nyetak juga bukan dari Majelis Ulama, ini dibagikan dari teman-teman yang nyetak ini. Ratusan ribu ini teman-teman yang nyetak. Cetak 2.000 habis, cetak lagi 3.000 habis, cetak 10.000 habis. Dibagikan ke seluruh Indonesia. Jadi bukan Majelis Ulama yang nyetak, jadi teman-teman aja yang nyetak ini. Dan itu dari Majelis Ulama ini yang naskahnya. Tadi disebutkan bahwa agama itu mudah. Bagaimana hubungannya dengan manusia? Karena kita hidup di masyarakat dengan beda. Tadi sudah dijelaskan. Artinya seluruh agama ini mudah.
Kita dalam melaksanakan agama kepada Allah dan kepada manusia ini mudah. Cuma kadang-kadang ikhwan fillah, kadang-kadang muamalah kita juga kurang baik gitu. Artinya sikap kita kepada masyarakat yang awam juga tidak baik. Mereka udah ngerti agama, tentunya dikasih yang mudah dulu penjelasan tentang agama. Kadang-kadang kita langsung tergoy, langsung mengatakan syirik, bid'ah, ini nggak boleh, ini haram, bingung masyarakat. Antum dikasih hidayah oleh Allah mudah dalam menerima kebenaran, tapi belum tentu orang lain mudah dalam menerima kebenaran. Iya tidak? Iya. Saya beri contoh. Abu Thalib ketika menerima kebenaran sulit atau mudah? Susah dia dalam hidayah. Tapi Salman Al-Farisi yang jalan dari Persia sampai ke Madinah dikasih hidayah oleh Allah. Salman Al-Farisi. Abu Thalib bersama Nabi dari kasih petunjuk, tidak masuk Islam. Ini hidayah. Jadi ada orang yang diberikan oleh Allah kemudahan atau diberikan oleh Allah kemudahan untuk menerima agama Islam. Belum tentu orang tua kita mudah dalam menerima Islam. Iya tidak? Orang tua kita belajar tentang segala macam sudah, yang bid'ah, yang syirik, toreko, segala macam. Sekarang untuk dapat ilmu atau menyampaikan, nggak mungkin diterima dalam sehari atau 2 hari atau seminggu. Mungkin proses waktu yang panjang dan juga dengan doa kita kepada Allah, Allah bukakan hatinya dia. Iya tidak? Nah begitu juga kita bergaul dengan masyarakat. Ketika kita dapat hidayah dari Allah, kita akan sampaikan. Perlu waktu, perlu kesabaran, perlu lemah lembut dalam menyampaikan kepada mereka. Nah kadang-kadang tidak. Kita langsung udah ini syirik, ini bid'ah. Nggak bisa. Pelan-pelan kita menjelaskan kepada mereka, tapi kita nggak ikut dengan syiriknya, nggak ikut dengan bid'ahnya. Kalau dakwah kita ditolak, dakwahnya para nabi ditolak atau tidak? Ditolak dakwahnya para nabi. Sampai satu hadis. Nabi SAW, ketika Nabi mendapatkan wahyu, ya, pertama kali wahyu, Nabi menggigil, diselimuti oleh Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Kemudian Khadijah panggil sepupunya Waraqah bin Naufal radhiyallahu anhu. Kemudian ditanya tentang cerita yang dikisahkan oleh Nabi. Kemudian kata Waraqah, apa kata Waraqah? Ma min rajulin ja'a mithla ma ji'ta bihi la'udi. Kata Waraqah, tidak ada seorang pun yang membawa seperti yang kau bawa, pasti dimusuhi, pasti dimusuhi. Ini hadis di awal-awal kitab Bad'il Wahyi di Sahih Bukhari, bisa dilihat di hadis sepertiga. Yang sekarang di Sahih Bukhari. Tidak ada seorang pun yang datang seperti yang kau bawa Muhammad, mesti kau pasti akan dimusuhi. Dan riwayat yang lain disebutkan illa udhi. Dan riwayat yang lain disebutkan udi, dan riwayat yang lain disebutkan udhi. Seperti dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Jadi setiap yang kita bawa dari Quran dan Sunnah yang jelas ini hak benar, tapi dicela, dicaci, dimaki, dihina. Jadi kita begitu juga ketika kita berhadapan dengan masyarakat, mesti seperti Nabi dikatakan oleh orang-orang musyrik Mekah, orang yang aman ala amin. Tapi begitu Nabi membawakan dakwah tauhid, bagaimana? Dimusuhi. Dan ini sunnatullah, nggak akan berubah sunnatullah ini. Kita perlu sabar dalam kita berdakwah. Tadi disebutkan tentang kullu bid'atin dhalalah. Kata ahli bid'ah bahwa setiap lafal kullu selesai mengkira berarti sebagian. Ini kok ngajarin Nabi ya? Nabi ini orang Arab bukan? Yang paling tinggi, paling mulia nasabnya. Ketika Nabi bersabda sallallahu kullu bid'atin dhalalah, Nabi tahu nggak yang disabdakan ini? Nabi tahu nggak yang disabdakan? Ya, paling tahu ya Nabi. Belum para sahabat yang disampaikan, tahu tidak? Baru ngerti nahwu sedikit, nakiro segala macam, sudah mau melawan. Keterlaluan. Nabi yang paling paham bahasa Arab, Nabi sudah menjelaskan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalatin finnar. Setiap bid'ah sesat, setiap kesatuan neraka. Nabi bersabda demikian. Dipahami oleh sahabat demikian. Sahabat paham nggak bahasanya Nabi? Paham. Orang-orang Arab paham. Makanya dikatakan oleh Ibnu Umar, perhatikan perkataan Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanatan. Kata Ibnu Umar, setiap bid'ah itu sesat semuanya, meskipun orang memandang baik, meskipun orang bilang itu hasanah, tetap apa? Sesat. Bid'ah. Ibnu Umar mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanatan. Setiap bid'ah meskipun orang memandang baik. Jadi pandangan orang mengatakan bid'ah itu baik, tetap tidak baik semuanya.
semuanya sesat. Yang mengatakan sesat Rasulullah SAW. Kalau dikatakan bahwa bid'ah itu tidak semuanya sesat, sekarang saya jelaskan kepada antum perhatikan. Ya, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah sesat, setiap kesesatan tempat neraka. Sekarang saya mau tanya kepada antum, setiap kesesatan neraka. Ini kalimatnya kullu dhalalatin finnar. Ada nggak sebagian sesat di surga? Jawab. Ada nggak sebagian sesat di surga? Nggak ada. Kullu semuanya berarti. Semua kesesatan tempatnya di mana? Di neraka. Sekarang kita kembali kepada awal. Kullu bid'atin, kullu juga lafadznya. Setiap bid'ah adalah sesat. Berarti semuanya bid'ah sesat. Kalau dia berada separuhnya hasanah, berarti ada separuh yang sesat berada di mana? Di surga. Bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan akal, bertentangan dengan fitrah. Jelas ini? Jelas. Cuma kadang-kadang kita dibodohin sama orang yang belum belajar nahwu shoroh. Nabi bahasanya bahasa Arab yang fasih. Diajarin lah. Ustadz, semenjak ngaji sunnah, suami itu bawaannya serius sekali, sehingga suasana rumah sering kaku dan tegang, nggak ada romantisnya. Jadinya mau apa-apa takut salah. Kelembutan dan romantis suami jadi hilang. Apa memang begitu kalau kita ngaji sunnah? Ya kan harus apa nih kalau kita ngaji sunnah? Orang setelah itu jadi tegang. Nah terus seperti apa? Apa menghinakan dunia? Apakah tidak boleh menikmati kehidupan dunia? Tolong dijelaskan. Iya. Seperti dua pertanyaan. Yang pertama tentang masalah orang belajar sunnah. Kalau orang belajar sunnah, mestinya dia tambah baik, kondisi tambah baik, keadaan rumah tangga tambah baik. Cuma kadang-kadang karena memang baru ya, baru dia melaksanakan sunnah, ya kekakuan itu masih ada. Cuma tetap aja kita berusaha bagaimana untuk memperbaiki kekurangan itu. Jangan ditimpali kekurangan itu dengan keributan, jangan. Justru ini baru mau melaksanakan sunnah, memang agak kaku karena baru. Seperti antum pakai baju baru, karena kaku juga pakai baju baru. Pakai sepatu baru, pakai kaos baru, pakai sandal baru, kaku, jalannya juga kaku. Begitu juga orang melaksanakan sunnah, ada aja itu kekakuan, tapi kita terus mengingatkan dengan cara yang baik. Dan insya Allah kalau sudah menikmati sunnah ini, rumah tangga itu masya Allah, sakinah, mawaddah, warahmah. Nah kadang-kadang suami juga tidak mendukung istrinya melaksanakan sunnah, atau kebalikan, suami melaksanakan sunnah, istrinya mendukung. Maka ini diberikan pengertian dan juga disampaikan dengan doa, bukan dengan kekerasan. Dia akan selesai dengan kekerasan, dengan kelemah lembutan. Masuk ke dalam agama ini dengan lemah lembut, dengan keras tidak akan bisa. Dengan keras akan bisa. Dan juga yang perlu diingat, kalau umpamanya kita melaksanakan sunnah, istri belum bisa memahami, kita jelaskan dengan baik kepada dia. Dan insya Allah dia akan ikut. Yang namanya perempuan ikut pada suami. Nah suami ketika istrinya melakukan sunnah, mesti suami mendukung dan dia telah membuat kebaikan. Kalaupun ada kekurangan, wajar sebagai manusia. Kita pun dalam melaksanakan sunnah kekurangan, banyak kurangnya. Begitu juga istri, jelaskan dengan baik dan doa kepada Allah agar Allah memberikan sakinah, mawaddah, warahmah. Itu harus syukuri. Alhamdulillah istri mau melaksanakan sunnah, alhamdulillah suami mau melaksanakan, bersyukur kepada Allah. Ini nikmat dari Allah dan ini awal kebaikan. Awal kebaikan rumah tangga kita. Doa kepada Allah agar Allah taat di sunnah. Jadi bukan kemudian dilawan dengan emosi, dengan marah, bukan. Salah. Kemudian kita berusaha untuk mengkaji lagi, belajar lagi, karena cukup. Jangan merasa ikut sunnah juga, terus ngaji lagi, terus laksanakan sunnah ini. Bangun tengah malam, doa kepada Allah, Allah akan mudahkan semuanya. Yang kedua, kita tidak boleh, kita harus menghinakan. Oh iya, baik. Boleh. Yang berkaitan dengan masalah dunia, arti dunia, kita menikmati dunia boleh. Cuma kita jangan tertipu dengan dunia. Dunia ini dilaknat oleh Allah yang menyibukkan manusia dari mengingat Allah. Jadi dunia boleh kita nikmati, cuma sekedarnya.
Tapi jangan sampai ke dunia itu jadi tujuan hidup kita, dan jangan sampai kita disibukkan oleh dunia dan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita di dunia. Makanya Nabi SAW menyebutkan dalam hadis tentang dunia ini dilaknat. Artinya dilaknat oleh Allah ini semua dunia ini yang melainkan manusia dengan Allah. Yang kecuali keempat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lainnya, Nabi bersabda, juga Tirmidzi, ala inna dunya mal'unatun. Mal'un ma fiha illa dzikrullah wa ma wala wa 'alimun wa muta'allimun. Kata Nabi, dunia ini dilaknat. Dan dilaknat semua yang dalamnya. Kecuali apa? Nabi sebutkan yaitu orang-orang yang berzikir yang sesuai dengan sunnah. Yang kedua, orang-orang yang melaksanakan apa-apa yang dicintai Allah. Yang ketiga, orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Yang keempat, orang-orang yang belajar. Ini yang terhindar dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Ya dunia boleh dinikmati, kan juga dihiasi kita dengan kesenangan. Tapi jangan sampai melalaikan dari mengingat Allah. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Nah, yang lain. Ya, di sini ada pertanyaan Ustaz, gimana hukumnya jimat kemudian pasang susuk ditaruh di tato dari emas, ditaruh dimasukin ke kemben, ya kan? Apakah wajib dikeluarin susuknya? Intinya gimana cara tobatnya? Iya. Tentang masalah jimat, ini hukumnya termasuk syirik. Sebab Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, inna ruqa wa tamaima wa tiwalata syirkun. Sesungguhnya ruqyah, jimat-jimat, tanggal-tanggal itu adalah syirik. Kata Nabi SAW, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggantungkan jimat, maka dia telah berbuat syirik. Jimat tidak ada manfaat sama sekali, tidak bisa menolak bahaya dan tidak juga mendatangkan manfaat, tidak sama sekali. Yang bisa mendatangkan manfaat hanya Allah, yang bisa menolak hanya Allah. Nggak boleh kita menggantungkan hati kita kepada makhluk, apalagi kepada benda, nggak boleh. Gantungkan hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi benda-benda itu nggak ada manfaat sama sekali, justru membuat orang tambah lemah. Orang yang pakai jimat itu bukan tambah kuat, tambah lemah. Umpamanya jimatnya ketinggalan, bagaimana? Takutnya luar biasa, was-was hidupnya. Makanya ini gak ada manfaat sama sekali. Jadi bagi yang bertanya, buang ini, bakar. Semuanya gak ada manfaat. Susu apa semua gak ada manfaatnya. Semua membuat kita lemah dan kita berdosa besar dengan taubat dengan taubatan nasuha. Atau buang benda-benda itu apa saja, apakah bentuknya kertas, bentuknya susu, bentuknya bacaan-bacaan, buang semua, dibakar. Gak ada manfaat sama sekali. Kita kembali kepada Quran Sunnah menurut salafus saleh dan kita bertobat kepada Allah Taala. Kita belajar Quran Sunnah dan Quran. Ya. Apa yang dimaksudkan dengan ilmu tarekat Ustaz? Karena banyak sekali kita mendengar aliran-aliran tarekat. Iya, tarekat ini artinya jalan yang dipakai oleh manusia untuk menuju kepada Allah. Tadi sudah kita bahas dalam syarah akidah bahwa nggak bisa dibagi nanti ya. Harus sekarang dibaginya. Siapa itu? Akhirnya konsentrasinya makan. Iya. Ya, kalau bisa dibagi. Siapa itu? Sebentar nanti kita selesai jam 11 atau bagikan. Iya. Kalau makan semua berebut lah semuanya. Saya jawab lagi tentang masalah tarekat. Artinya dilakukan oleh manusia untuk menuju kepada Allah. Tadi sudah kita jelaskan bahwa agama Islam sudah sempurna. Dalam Islam tidak ada istilah tarekat atau cara-cara dan yang lainnya. Allah sudah jelaskan. Makanya Al-Habib Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, ayat yang surah Maidah ayat 3, kata beliau, wala tariqata illa tariqati Muhammad SAW, wala syari'ata illa syari'at Muhammad SAW. Tidak ada tarekat kecuali tarekat yang dibawa Nabi Muhammad, dan tidak ada syariat kecuali syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak ada yang dibuat oleh manusia. Tarekat banyak puluhan nama, ada Tijaniyah, Qadiriyah, Sanusiyah, Rifaiyah, segala macam itu. Naqsyabandiyah, ini buatan manusia.
buatan manusia. Makanya kalau orang mengatakan kita beragama harus ikut tarekat. Kalau nggak tarekat sesat, masuk neraka. Tanya kepada orang-orang itu, Imam Syafi'i ikut tarekat